A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun sangat segera itu gopoh-gopoh mau cepat, maka yaitu meluputkanlah bagi maksud. Tak dapat nanti apa kita maksudkan ya. Jadi jangan gopoh-gopoh. Sangat segera itu dari setan itu ya. Nanti meluputkan apa yang maksud, nggak dapat kita apa yang kita hajatkan. Lagi jatuh ya pada pekerjaan maksiat, bisa jatuh pada kerjaan maksiat. Seperti orang ibadah berkendak ia akan istiqomah dan bersungguh-sungguh ia pada bukan waktunya ya, maka tiada hasillah kendaknya. Satu. Dan seperti engkau minta doa kepada Allah Ta'ala akan suatu hajatnya, maka engkau tuntut akan segera diperkenankan pada bukan waktunya. Kalau kita berdoa udah syukur alhamdulillah, bisa berdoa ya udah. Kapan terusin Allah Ta'ala, jangan paksa-paksa Tuhan. Dan tiada engkau dapat akan dia, maka engkau nanti tinggalkanlah akan minta doa. Capek aku berdoa, gak dikabul-kabulkan. Itu bahaya nanti ya. Maka kata Allah Ta'ala, haramkan akan dikau bagi hajat. Kalau kayak gini tingkah laku kita, aku haramkan apa kau minta, tapi gak dapat. Kita bisa minta ada syukur alhamdulillah, karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita bisa berdoa ada syukur alhamdulillah. Sampai kata Nabi, nggak ada doa kita nggak diperkenankan. Diperkenankan Allah Ta'ala, semua doa kita dikabulkan. Waktunya lah pas. Dan kita mengatur Tuhan gitu ya. Kalau mau kita mengatur Tuhan, kau nggak dapat, aku haramkan apa kau minta Allah Ta'ala. Jadi jangan. Bisa kita berdoa aja syukur alhamdulillah. Gitu ya. Kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Izin Ustaz, di mana jatuhnya diharamkan doa itu Ustaz? Karena mengatur Tuhan kita namanya, marah Allah Ta'ala. Kalau dikabul-kabul, aku udah minta, mana? Sementara dalam Al-Quran sebut ud'uni istajib lakum, mintalah, kebenaran Allah Ta'ala kan. Kita udah berdoa, kok nggak dikabul-kabul kan? Nanti malas lah kita berdoa. Capek aku udah, malas lah. Kalau kayak gitu tinggal laku kita, aku haramkan. Gitu ya. Saya cerita pribadi lah sedikit, iklan ya. Anak saya yang paling besar itu sampai adanya dia kalau minta masih nangis, sampai nangis baru saya kasih. Sampai dia protes, sekarang nggak lagi, dulu. Sekarang nggak, udah anaknya 4. Enggak, udah saya minta saya kasih aja. Dulu enggak, sampai nangis. Dia nanya, ya kenapa kalau minta aku sampai nangis orang tuh, kalau minta ya kasih langsung. Tadinya saya nggak mau jawab, udah biar kau tahu ya. Ayah suka nak kau nangis. Kalau nggak dikasih, ngelendot dia san. Nah, saya paling besar tuh, ya mintalah, gitu kan. Suka, sekarang nggak suka dia itu, dekat mah tuh. Kalau main, nah cabut, cabut. Suka. Allah Ta'ala gitu ya, Ri. Bukan nggak dikabul, suka Allah Ta'ala. Kita nangis tengah malam, suka Allah Ta'ala. Sampai dibilang sama mereka, malaikatku Tuhan hambaku tuh, mohon kepada aku. Tasdiklah dia, kita memang dia tempat kita meminta kan tuh kan. Jangan ngomong aja. 17 kali lah kita ucapkan, tapi kita dusta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan 17 kali kita ucapkan dia. Lain yang sunat ya, pardunya aja 17 kali. Betulnya tuh. Nggak pernah dikira ya. Hanya kepadamu lah aku nyembah dan hanya kepadamu lah aku minta tolong. Udah. Kalau nggak ngerti tanyalah, payah nanti nih. Karena kalau nggak ngerti, nggak paham, apa yang mau diamalkan? Nanti kalau saya tanya sama adik kau, saya nanti kau marah juga. Kalau saya tanya, di dalam dunia siapa idola kau? Siapa idolanya? Rasulullah. Ya, ini ya, yang sekarang aja lah. Apakah aktor, apakah olahraga, atau kalau yang mana kau suka kau idolanya? Atau ustadz siapa? Jangan kau bilang saya. Ustadz Somad. Tapi jujur nih ya. Memang suka ya sama dia, jangan asal bilang, tapi kok suka kau jangan. Memang kau suka lah sama dia. Nggak usah malu-malu, kalau tanya jawab aja. Kalau salah dibetulkan, kalau betul alhamdulillah. Udah. Sehari ini nggak suka kau? Supaya duduk kaji, ya. Kalau ada orang kita idolakan siapa? Itu kita semua, bukan untuk Hasan sendiri.
Kita dikasih kesempatan cakap-cakap, bangga nggak sama dia? Bangga nggak? Duduk, berdua aja. Nanti kau di Turki sama Israel berdua lah kalian duduk di sana di masjid kan? Bangga nggak? Nah, udah senang udah cakap kan? Itu sama manusia baru. Apa dia sama Allah Taala? Kita bisa berdoa aja syukur alhamdulillah. Makanya bilang Nabi doa itu ibadah. Kita bangun tengah malam, cakap-cakap sama siapa itu? Sama siapa cakap? Sama Mimin. Ya, sama Allah Ta'ala. Bangga nggak? Alhamdulillah, aku bisa bercakap malam nih. Besok malam kita nggak tahu. Kalau PP udah setahun nggak pernah bangun tengah malam, hari ini bangun. Syukur kan? Jadi nggak ngotot lagi. Kok nggak dikabulkan? Jangan. Ada kawan saya itu gitu, datang deh dalam keadaan susah betul nampaknya, pakai sandal jepit jorok pun. Aduh, kawan dari Lajang ini. Jadi saya bilang kita hidup ini bisa ada amalan tetap yang kita amalkan. Ibarat apa senjata pelornya ada gitu, ya. Ini bilangnya kalian nggak sadar bahwa kalian punya senjata punya pelor. Nah, nanti luaskan sini masing-masing lah ya. Selama kita ngaji ini udah saya kasih senjata, pelornya pun udah nggak digunakan. Nah, salah siapa? Maka saya tanya. Kalau kau terima aku ya Allah ngaji ini, udah 40 kali aku ngaji ini ya kan. Aku perlu apa? Minta sama Allah Ta'ala. Itu senjata kita. Nah, udah? Berhasil lah itu, insya Allah ya. Jadi kita bisa bercakap aja sama Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah kan. Kapan dia dikabul Allah udah. Jadi sama kawan saya itu bilang, kamu bisa ada amalan. Amalan apa seluruhnya? Ya paling tidak kau baca lah ayat 1000 dinar. Ah itu kau bilang dari Lajang dah kau. Marah dia bilangnya San. Cocok dikabuli apa enggak? Kalau kau dibaca ayat 1000 dinar, dapat pahala apa enggak? Nah udah betul-betul kau baca. Ini gopoh-gopoh ayat apa 1000 dinar dibaca aja memang, tapi salah. Ustaz Allah Ta'ala malaikat pun malas nyatet ya kan. Paham nggak ini? Nggak ada yang mustahil sama Allah Ta'ala kok. Nggak ada yang mustahil. Kerja Tuhan yang tanya, kerja kita tanya. Mereka kalau gopoh-gopoh banyak nggak berhasil masuk. Nah gitu ya. Udah Akmal. Kau yang mana-mana. Atau memang nggak bisa, tapi tahu kau melalak kemarin tahu tuh. Allah Ta'ala kita tahu ya kan. Jangan melalak. Logikanya gitu saya bilang tadi. Kita bisa bercakap syukur alhamdulillah kan. Enggak kapan kabul urusan Allah Ta'ala itu. Dia memang mengetahui, tidak pernah meleset. Tepat waktunya, kadar semua selesai udah itu. Dan dia maha mengetahui. Jangan desak. Kok nggak dikabul-kabulkan? Akibatnya marah nanti kita berdoa. Capek udah aku berdoa. Rugi kan? Karena ibadah itu. Doa itu. Bahkan kata Rasul doa itu tak ibadah. Jadi kalau ada orang ibadah tak berdoa, ibadah apa namanya? Saya ulang lagi ya. Doa itu kata Nabi otak ibadah. Jadi kalau ibadah tidak berdoa, ibadah apa namanya? Mujar. Maka disapulah tangan tuh udah doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Kenapa udah selesai? Alhamdulillah aku bisa berdoa udah gitu. Izin Ustaz. Izin mentasdikkan yang kita doa itu ke hati itu kan yang ayah itu. Macam mana Ustaz? Meletakkan ke hati kita tuh doa itu ya Allah amin. Tapi ke hati enggak gitu. Nah, udah. Makanya saya suka kalau yang bertanya, jadi enak. Ini kira saya selanankannya ya kan. Jadi kau sama si Nur itu gimana? Ikut di hati kau enggak? Nah, takut kau karena di Sinur kan? Enggak ada yang lain deh. Kau lah sendiri yang abang cintai. Ikut hati kau enggak itu? Hah? Ikut ya? Kuat sekali kenapa bilang? Biar si Nur tahu gitu. Kok payah kali sih? Berarti kita harus tahu artinya gitu. Tahu artinya alhamdulillah, kalau tahu lebih bagus.
Nggak tahu hanya ngerjakan perintah, suruh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggak tahu artinya, udahlah baca aja lah, betul lah udah itu ya. Udah. Tadi macam mana ikut hati? Kan ikut hati kan, kalau bilang masih nur tuh, macam mana? Hanya mau lah yang memisahkan kita ya kan. Ikut hati kau nggak? Nah, itu. Gombal gitu. Saka buruk dia. Kalau dia bahwa alam. Nah, Kalau dia bahwa alam namanya. Bahwa dia. bela lah adik kau tuh, kau bilang adik ya. Hati-hati dengan cakap, ya. Berarti kalau kita bilang gombal, nah, pertama soal gombal lagi itu katanya. Macam si Agus itu betul tuh. Pertanyaannya macam mana supaya hati itu ikut? Nah, itu contohnya. Ketika kita mengatakan isi hati kepada si Nur sebelum kau nikah, ikut hati kau apa enggak? Enak kali sebenarnya jawabannya. Ada dua murid saya, iklan ya Gus. Jadi yang mustahil tuh nggak ada mustahil sama Allah Ta'ala. Dia pengen punya anak, tapi dia nggak mau hamil. Nggak masuk di akal. Saya pengen kali punya, tapi saya nggak mau hamil. Pokoknya tugas kau minta. Itulah doa, minta aja. Ya aku beri aku anak, tapi aku nggak mau hamil. Nggak cocok sama kita kan ya. Tapi rekayasa alternatif ada aja. Ada orang melahirkan di rumah sakit, suaminya dokter, ditinggalkannya anak itu ya. Dari kita dapat anak dia nih, nggak pengen hamil ya kan. Ditinggal orang tuanya anak bayi tadi rumah sakit, boleh pulang anaknya. Makbul doanya, makbul tugas kau doa. Yang satu pengen anak 5, ya. Anak baru 1, suami meninggal. Tapi dia udah minta, ya aku 5 lah, anakku paling sedikit. Nah, anak 1, suami meninggal. Datang duda bawa anak 4. Berapa anaknya jadinya? Banyak ketawa. Ini enak agama ini. Makanya saya bilang kalau yakin agama dia mengamalkan hidup ini semakin lama semakin enak. Bahkan nikmat bukan cerita dongeng ini. Kalau kalian anggap cerita dongeng, ya cerita dongeng gitu ya. Paham, kaji dan kita amalkan, hidup ini semakin lama semakin enak. Betul ya. Bahkan nikmat. Bahkan nikmat ya. Tapi biar Ijal tahu aja. Ijal suka keluar kota kemana-mana. Si Hasan yang takut. Dibilang mas saya. Nengok di TV orang belanggar-belanggar, takut saya Ustaz. Nah doakanlah selamat deh kita ya. Yang nggak ada takutnya kan ini ya kan. Nah justru akhirnya kita cerita-cerita gini kan kalian rasanya nggak enak apa nggak? Nah nanti dapat nikmatnya. Maka kalau udah dapat nikmat ngaji nih, apapun kita nggak mau berhenti ngaji. Kalau ada orang kadang ngaji kadang nggak, belum dapatnya lagi. Jangan kan nikmat enak pun belum lagi tuh. Kalau udah nikmat, rugi kali nggak ngaji. Udah. Siapa-siapa yang sudah pernah ke Mekah sangat nyata itu ya. Makanya orang ngaji ini nggak ada cerita susah. Orang senang-senang semua. Orang kaya yang ngaji ini. Mana dalilnya? Yang udah ke Mekah tahulah sendiri. Allahu Akbar masih larang. Tinggal semua dagang-dagang tuh. Tinggal. Kenapa orang tuh kaya-kaya kali? Karena mendulukan perintah Allah Ta'ala. Kalau kita sini ajan laku situ. Lalu larang terus aja kan. Orang kafir orang Islam tuh. Yang jualan juga yang ini. Cuman itu. Perintah Allah Ta'ala nggak diterima. Di Arab sana kenapa orang Arab kaya-kaya? Karena itu perintahnya. Nggak mau tahu. Ketika ajan berkumandang, yang parah sama yang Jumat lagi ya sana. Di jalan itu banyak ajan lalu lalang. Berkata dia, orang kafir, orang Islam dia kan. Padahal Jumat itu perlu doain. Kenapa nggak kita tinggalkan? Kata setan, tanggung ya Pak anak. Pakai juga kacamata keker tuh kan. Allahu Akbar. Kita ini tanggung kali, terus kali ya. Lewat tuh, tinggalkan, nggak ada, matikan. Nah, kita cara melatih nafsu itu.
Cara melatih nafsu itu kayak gitu. Kalau enggak kita habis dikerjai. Contohnya kalau nengok TV, begitu banyak acara di TV itu, apa yang Joko sukai? Enggak, kalau kita tanya karton. Nah, jujur kalau nggak jujur, kau sendiri rugi. Karton ya. Kalau gitu karton, yang karton mana kalau paling kau sukai? Pula di karton kan banyak. Hah? One Piece. Apa itu? Kartun juga. Bajak laut. Bajak laut. Ah, udah. Yang paling serunya adegannya waktu kapan? Jawab aja nih, waktu adegan si bajak laut, waktu kapan yang sedang seru-serunya itu? Ada cara apa ya? Adegan acara itu yang mana yang paling seru kali kau? Yang berat kali kau ninggalkan? Waktu ngapain sih bajak laut tadi? Berantem, Pak. Matikan TV-nya. Itu cara ngelatih nafsu kita itu. Kalau nonton bola, kalau bola saya tanya udah, di mana paling seru? Adu penalti, matikan. Nanti apapun acara TV itu kita nggak terpengaruh. Pernah nggak kalian lihat orang ada tamu yang lagi nonton TV-nisasi ya? Tunggu iklannya. Oh, ada gitu kan? Nah, itu kuasi TV dia. Seharusnya kita tidak memiliki suatu, jangan dimiliki oleh suatu. Itu berarti udah memiliki TV. Nah, kita tidak memiliki suatu, betul? Kalau itu jangan dimiliki oleh suatu. Walau HNI sekalipun ya. Ini ngaji ini. Lagi nerangkan lah, tapi nggak usah bilang sama dia. Lagi nerangkan lah HNI. Nah, Allah Akbar, tutup lah yang kita dulu. Tuh baru paten. Sesuatu juga tuh HNI itu. Sesuatu. Berhenti aja lah aku ngaji kok. Macam serang sari. Ya ini begitu, Hah? Nah, iklan dia. Itu baru betul. Baru cocok kalau mencari kerja Allah Ta'ala gitu baru ya. Cuman ajar. Berhenti jual gorengan. Dan Bukan lagi goreng berarti. Kalau paham, alhamdulillah. Inilah jalan-jalan kalau mau hidup tuh makin lama makin enak, bahkan nikmat. Mesti berani kita tinggalkan. Kau nggak dapat. Jadi kita tidak memiliki suatu, jangan dimiliki oleh suatu apapun dia. Dia kok di TV itu banyak sarananya untuk jadi pelajaran. Ada hobi bola, ada hobi buat berita ya kan, segala macam. Nah, sedang luar biasa itu matikan. Jadi nggak dimilikinya kita nanti. Enak lah kan, kalau udah gitu kan. Selain Allah Ta'ala suatu semua. Anak, istri sama itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran pun, bahwa anak istrimu fitnah bagimu gitu. Apalagi yang lain, awas. Ya. Apalagi Gus, tanya Gus, jangan diam aja Gus. Kalau orang nggak tahu biar Gus saya bertanya. Orang yang bertanya dapat nilai 10, nggak bertanya dapat 1. Kalau ngantuk, nggak dapat. Jadi supaya diri kita macam gini kan, ngaji kita yuk bilang tentang ngaji bilang itu cuman ke dalam diri kita. Sama seperti sholat itu juga kan. Nah, iyalah. Kita, ya. Nah, iya. Cuman doanya atau triknya bisa. Mau yang panjang pendek. Ini enak dikasih pilihan panjang apa pendek. Ya. Yang panjang gimana, yang pendek yang Mau dua-dua pula. itu karena gratis. Jadi mau panjang mau pendek. Kalau bayar pilih satu ya. Sebelum kita ajak diri kita sholat, makanya ini saya sampaikan lagi untuk semua ya, untuk saya sendiri, kita juga semua. Setelah kita ngambil udah jelas lah, bagus ngambil ibadah kan udah. Uduk itu kan ibadah kan. Banyak orang berhenti kepada sholat aja. Macam mana supaya khusyuk? Uduk dulu, khusyuk dulu. Berdiri sejadah ngadep kiblat. Jangan takbir langsung, nggak usah usali dulu. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astagfirullahaladzim. Pastikan di hati dulu. Benar Allah Maha Pengasih Penyayang. Benar. Apa dalilnya? diberi kita kesehatan kan. Nah,
Benar kau ya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau tidak Maha Pengasih Maha Penyayang, enggak kau dirikan aku menghadap engkau ya Allah. Ini air mata kita udah mulai tinggal tumpahnya gini Gus. Kelintaskan di hati sebelum sholat nih kan. Benar kau ya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Kalau tidak kau Maha Pengasih Maha Penyayang, enggak kau hadapkan aku. Sekarang aku mau kau izinkan aku menghadap engkau ya Allah kan. Tuhan yang kita hadapi, bukan gubernur yang punya alam semesta semua ini ya. Nah, baru kau lihat usali lah. Usali Pardas tengah malam ya. Yang enak tengah malam memang. Udah. Allahu Akbar, hadirkan ini, hadir. Jangan terus baca Allahu Akbar kabir. Tadi kita puji Allah Ta'ala. Benar kau Maha Pengasih Maha Penyayang ya Allah. Kau izinkan aku menghadap orang kau. Udah habis Allahu Akbar, hadir niatnya. Alhamdulillah. Puji Allah Ta'ala. Dalam hati enggak usah ucap ya. Berikan aku ya Allah kenikmatan dalam sholat ini. Berikan pula aku manfaat dari sholat yang aku kerjakan ini. Ingat ya, ini luar biasa semua kalian ini. Bangsa apa nih? Kotok saya nyatet. Saya bodoh kali ngaji itu. Saya catet semua. Nanti ngaji tulis saya catet lagi. Entah berapa kali nyatet. Berikanlah aku kenikmatan dalam sholat ini. Berikan pula aku manfaat daripada sholat yang aku kerjakan ini. Udah dua minta itu kan? Silahkan baca. Itulah baiat kita sama Allah Ta'ala. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lillazi fatarus samawati wal arda wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu baiat kita itu. Baru baca auzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca Al-Fatihah. Teruskan apa sampai situ dulu. Kalau mau panjang kita lihat panjang. Memang khusyuk lah jadinya kan. Kalau udah kita bawa kayak gitu dari mula, khusyuk nggak sholatnya? Nggak karena mana itu dah. Baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah kita baca pula surah ini auzu dulu ya. Baru Allahu Akbar wajib. Ruku. Sempurna ruku dulu baru masuk baca Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Jangan belum ruku dah. Dibaca ada. Yang para yang berjemaah lagi. Imam belum ruku, dia udah siap-siap mau ruku, ada gitu nggak? Itu orang Tanjung Pura itu banyak itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kata si imam. Lam yalid baru dia udah mau ruku aja dia. Itu bagi kadang-kadang kalau orang kayak gini buru-buru tidak hasil lah apa yang kita maksud, bahkan jadi maksiat ya kan. Imam kena, betulan imamnya orang tua lah pula ya, udah kurus orang tua, sujud Allahu Akbar pelan aja semuanya. Tapi orang udah tua lah, banyak masuk angin ya kan, buang angin ya, batal, malu dia, cuman lah caranya nih deh. Tiga aja dia, si imam tadi, yang belakang kok nggak pengen bangkit lah imam, ya nggak ada imamnya, imamnya lari gitu kan, bubar semuanya. Nah, kalau nggak pakai ilmu itu jadinya. Udah Gus. Ngerti nggak kamu? Nanti kalau nggak ngerti nggak usah ikut lagi ya. Nah, itu yang agak lama. Mau cepat ya sadat dulu. Sebentar. Tapi ya, tadi kita kaji yang cepat-cepat tuh gopo-gopo segera itu menghilangkan maksud. Nanti nggak dapat apa yang kita maksud. Pelan-pelan lah ya. Makanya ada tumakninah dalam sholat. Kalau nggak tumakninah, pernah kalian tengok orang sholat yang di Blitar itu? Setelah cuma 12 menit. Sah apa enggak itu? Ya. Sah apa enggak sholatnya? Enggak. Karena jelas enggak sahnya dia. Hanya 12 menit. Nggak usah pun sholat dia baca Fatihah 20 rakaat jadi 40 kali ya. Bisa 12 menit, bisa juga. Sholat bisa 12 menit. Kemana sholatnya? Nggak ada tumahnina segala macam kan. Makanya dalam sholat itu kita jadikan itibar untuk menjalankan kehidupan kita ini. Apa mau kita kerjakan? Tumakninah dulu. Mau cakap sama istri pun tumakninah dulu. Itulah tanda orang berakal itu. Ya, tanda orang berakal, lidahnya di hati. Gitu. Artinya apa yang mau cakap pikir dulu ya. Sama anak, sama semua lah. Termasuklah sama
member-member ini ya. Kok senyum ya? Pikir dulu. Nah, itulah lidah orang berakal itu di hati. Artinya kalau belum cakap, pikirkan dulu. Sama-sama suami istri mengamalkan ini, aman rumah tangga ini. Karena kalau si istri, banyak kecolongan istri ini. Udah bulan-bulan tua, tanggal 25, tanggal 24 ya kan, minta beli baju. Nah itu berarti hatinya di lidah, aturnya lidah di hati, pikir dulu kan. Suaminya orang ngaji, sabar aja, sini deh bentar. Sini, kenapa sini nengok deh. Apa dorong kalah? Bukan, sini deh. Coba tanggal berapa ini gitu. Padahal minta pun suami istri kalau ngerti pakai ilmu, nggak dapat. Mesti dapat kalau minta sama suami tapi pakai ilmu. Hari Kamis sama hari Minggu. Mintalah sama suami, dapat itu. Suami yang ngaji ya, bukan jantan, suami. Kapan mintanya hari Kamis sama hari Minggu? Ih, pintar-pintar kali kalian ya. Enggak lah. Udah kebanyakan kali kalian dari dulu. Awak yang bertanya, awak yang jawab, diam aja, biarkan aja dia. Kau kan bakal menjalani ini, ngerti kau saya bilang tadi? Kenapa hari Kamis hari Minggu itu pertanyaannya aturan? Di waktu Jumat. Hah? Nah sunnahnya di waktu Jumat dan Senin. Banyak nggak tahu nih, Ri, biasanya kau. Itu pakai suami istri yang ngerti gitu, dia mintanya hari Kamis sama hari Minggu. Karena sunat mendatangi istri itu malam Jumat sama malam Senin. Halangan pula dia. Apa kabar? Kalau besok malam bang halangan aku banget ya. Tukar jadwal ya jadi. Ini kok cerita gini bisa mandi wajib nanti dia nih. Ajab kan. Karena lagi buku-buku bukan ini Pak Ana nih. Dijaga sama dia. Nah, alhamdulillah itulah baru paten. Senantiasa minta tolong sama Allah Ta'ala ya. Makanya tak bisa tidak, walaupun kita laki-laki tidak haid, wajib tahu kita ilmunya. Kalau nggak habis itu toko-toko istri, halangan aku banget ya. Belum ada 15 hari udah halangan lagi aku banget ya. Si halangan aja pula ya. Lihatlah laki tadi nunggu ambil jalan pintas tambah satu lagi, sama-sama dua-duanya halangan, lebih parah lagi. Itu kan ke Pak Ansori nggak datang ya, hampir syutingnya orang semua jangan halangan. Sampai kata Allah Ta'ala, maka haramkan akan dikau bagi hajatnya. Kelima, perut. Maka pelihara ya, akan peliharakan olehmu akan dia. Maka bahwasanya perut itu terlebih sukarlah membaiki dia. Berat kali membaikinya perut ini ya. Dan terlebih lagi engkau darurat ya. Karena bahwasanya ialah yang membangkitkan segala anggota kepada menuntut suatu daripada dunia. Maka peliharakan olehmu daripada memakan haram dan subhat. Jaga, bukan kita aja, keluarga kita jaga ya. Nah, awas sampai sekarang nih meriah kali kita ini. Jajan-jajan anak-anak kalau kita jangan beli lagi lah udah. Kalau kita nggak hafal ya, kalau kita hafal bagus. Jajan-jajanan ini banyak ada pakai babi itu. Bahkan keluar lagi bomber sekarang pakai narkoba lagi. Nggak apa deh kita. Makanya keras-keras sekali hati. Kalau dimakan yang haram itu keras hati, bandel-bandel, nggak bisa kasih tahu.
Jadi asal jadi aja, kita disuruh cedah nafkah kita tuh yang baik lagi, halal lagi baik, jangan yang haram. Nah, mau tahu juga lah kita, kan ada juga ibu-ibu belanja, saya tahu di pajak, beli cabai 1/4, udah timbang udah betul, dia milih 2 biji masukkannya gitu. Apa hukumnya ini nih? Haram, nyuri namanya. Yang jualan tuh, oh ini apa? Dia aja bang dia, tapi nyuri tadi kan gara-gara 2 biji haram semuanya. Dimakan. Awas ya Pi. Kalau ngasih makan diri sendiri, keluarga, jangan yang haram. Nggak usah. Nanti rusak. Kita yang rusak anak tadi. Jadi bandel dengan mau dan jangan. Hadis, tiap-tiap daging yang jadi ya yang haram, maka neraka itu terlebihlah utama dengan dia. Nyambar kali itu neraka itu ya, kepada perut yang ada isinya yang haram, makanya jaga perut tuh. Dan lagi tiada diterima sembahyang seorang yang ada dalam perutnya haram. Tak diterima sembahyangnya ya, ada perut yang haram. Dan peliharakan olehmu daripada berlebih makan. Nah, maka bahwasanya perut itu kalau lapar, saya kenyanglah segala anggota. Maka itu suruh puasa Senin Kamis ya, kenyanglah segala anggota. Dan jikalau kenyang iya, niscaya laparlah segala anggota. Ya, kalau kenyang perut, lapar segala anggota. Lapar, kalau udah kenyang apa kita? Tidur, nggak ada berkah umur lagi ya. Udah sedikit paham, udah sedikitlah ilmu, udah sedikitlah ibadah, karena beratlah badannya dan banyak tidurnya kalau banyak makannya. Dan membawa kepada subhat dan haram, karena harta yang halal itu tiada datangnya akan dikau melainkan sekedar yang sedikit, dan harta yang haram itu datangnya akan dikau dengan bertimbun-timbun ya, banyak, miliaran, triliun ya. Dari hasil apa itu? Hasil korupsi. Makanya sekarang ini banyak orang nggak betah di masjid lagi. Kalau dulu masjid raya itu yang apa Semangaraja sana, Simpang Maliun itu, dulu kipas angin pun nggak ada dulunya, tapi betah kalau di masjid. Nah, terus sampai mandi sampai isya baru pulang, betah kan di masjid. Nah, yang baca Quran segala macam. Nah, udah panas, pakai kipas angin, pakai AC lagi, tetap panas juga, nggak betah. Kenapa sebabnya? Banyak masuk uang yang haram. Itulah alasan panas masjid, nggak betah. Itu kayak salah satu masjid yang aman dari itu, Jalan Sungai Deli, Masjid Maraset namanya. Masjid Maraset itu kaleng sumbangan pun nggak ada, tabung-tabung itu nggak ada di situ. Memang yang wakafkan orang kaya, digaji 5 orang tuh, imam 5 orang digajinya semua. Jadi jemaah tetap ada kan, tetap ada. Nggak butuh sumbangan siapa, dia dari dia aja semua. Meninggal dia digantikan dengan anaknya. Makanya enak, aman situ ya. Nah, cuman kalau udah siap isya pulang dari situ, jalan lama situ ya. Karena ada jemaah mau gantian. Saya pun nggak ngerti juga itu jalan lama situ. Lama-lama juga saya situ, enak itu emang. Tertiduran enak. Kalau siap isya pulang aja lah bagusnya. Karena ada jemaah yang mau gantian. Kok ketawa kok sana? Hah? Nah itulah ya kan, gitu ya. Maksudnya gantian izin, maksudnya gantian sama yang lain gitu. Jin, banyak ada jin ya. Sama di kuburan, tengah kuburan. Enggak, di tengah kuburan itu Masjid Maraset. Sungai Deli belok kiri ke sebelah kanan nanti ada masjid. Nggak ada kuburan di situ, nggak ada. Maka saya usulkan dia siap isya pulang. Nah, kecuali mau bukan kawan sama jin, nah situ aja lah. Termasuk masjid kalau kita ke Tembung sebelah kiri Titi Sewa, Masjid Titi Sewa itu banyak orang bunian itu, perkampungan orang itu situ. Jadi kalau ada kamar mandi wanita, laki-laki, kamar wanita jangan datangi, jangan masuk, apalagi udah malam jangan. Nah,
Kalau nggak takut silakan aja. Marah dia tuh. Orang tuh perempuan itu, jin perempuan. Nah, masjid Marasid itu boleh kalau mau coba-coba. Kalau di Isa merinding-rinding aja belum rumah situ ya kan. Bagusnya pulang aja lah ya kan. Nah, kalau nggak gantian situ. Pengen, pergilah situ. Nggak percaya? Coba kalau nggak percaya. Saya pun di beranda tuh pulang, nggak sanggup saya ngadapinya. Kami berdua di beranda itu. Jadi kalau sebelum Isya, saya sendiri, dia enggak. Nah, nanti aja karena dia keluar saya sendiri. Tapi dia tengoknya, ya mak ngeri kali sampai banyak kali makmumnya. Sudah saya takut dia pulang alasannya kita istri sakit keras. Padahal enggak. Enggak aja Samsul, jadi kawannya ada. Tapi jadi tahu diri juga, cuma saya takut dia silap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketawa. Amin. Apa nggak lari ya? Lupa dia. Jin pun mau lupa juga kok. Ya. Ada kasih tahu nih ya. Nah, kalau pengen mainlah masjid Marasid tuh. Sebelum Isya nggak usah pulang, virus itu gala-gala ya. Nah. Itulah kita, bukan cerita dongeng kita dipindahkannya kalau virus itu dipindahkannya. Kadang-kadang letakkannya kamar mandi sana. Udah, tapi kita ngaji bukan itu kita ngaji ya. Ya. Bisa. Untuk apa kau tahu? Nanti nggak bisa ibadah. Kalau kau bilang ada di hati kau pengen tahu, dekat dia. Nanti kalian pun bisa merasakan itu. Aku nggak takut ya, datanglah. Bayang nggak di tengah malam ya kan? Si Hasan belum lagi tuh. Nanti napasnya tinggal. Coba nak. Terus bang. Udah mulai kacau tuh kan. Ini pun berdiri juga. Berdiri belum rumah tuh. Terus kan? Nah gitu ya. Jangan. Dia nggak ganggu kok. Jin macam kita juga. Jinnya ada jin kafir, ada jin Islam. Yang Islam pun ada yang premannya ada juga. Itu dunia orang itu. Makanya nggak usah berkawan sama dia. Nah, sudah ya. Karena perut dijaga ini katanya. Dan kita pikir enak, berat. Maka perut yang ada di dalam yang haram, sholat ini nggak diterima. Tiada diterima sembahyang seorang yang ada dalam perut yang haram. Dan pilihlah olehmu akan berdebar-debar makan. Maka bahwasanya perut itu jika lapar, bisa kenyanglah segala anggota. Itu bukan kita ke bulan puasa, kita puasa bulan Ramadan, enak aja ibadah kan. Baca Quran semuanya enak aja tuh. Tapi udah, maka Nabi bilang pun supaya bisa ngamalkan ini, makan sebelum lapar. Kenapa bilang Nabi makan sebelum lapar? Supaya bisa kita berhenti sebelum kenyang. Memang kalau mau enak makan tuh lapar, enaknya makan tuh ya kan. Nabi ngajarkan makan sebelum lapar, supaya bisa kita ngamalkan apa? Berhenti sebelum kenyang. Enggak tamu belah balik. Ada juga orang ngamalkan kaji kayak gitu. Dibaca-baca hadis Nabi makan diangkatnya kakinya gini. Satu. Supaya sempit perlu, jangan banyak-banyak. Cuman yang parahnya udah turunkannya kaki ini. Naikkannya gini, woi. Penuh balik. Udah naikkan turunkannya dua-dua. Tidur lagi. Entah berapa kali tamu lah sudahnya ya kan. Dengan kalau udah kenyang itulah berat ya. Udah sedikit paham, udah sedikit ilmu, udah sedikit lah ibadah. Karena beratlah badannya dan banyak tidurnya dan membawa kepada subhat dan haram. Karena harta yang halal itu tiada datangnya ke kandikau melainkan sekedar yang sedikit. Dan harta yang haram itu datangnya akan dikau dengan bertimbun-timbun banyak-banyak. Nah, gitu ya.
Ini suatu pasal fil uqbatil saniyati wahyal dunia wasaitan wa kulli makhluk ya. Bersungguh-sungguh oleh muhai salik orang berjalan. Siapa itu? Kita inilah ya, pada mengerjakan ukbah yang sukar ini. Maka binasa itu sebab dunia atau sebab manusia, setan atau nafsu. Adapun dunia, maka jika ada engkau daripada orang yang berakal berbicara, maka memadalah ia akan dikau bahwasanya ia seteru Allah Ta'ala. Nah, dunia ini ya, dan yaitu kekasihmu, dan lagi dunia itu membinasakan akalmu, dan akal itulah yang mahfu, itulah harga kita ya, akal itu. Maka secantik-cantiknya orang pun kalau nggak berakal, nggak cantik lagi ya. Ganteng pun kalau nggak berakal, udah bocor-bocor sedikit ganteng lagi, nggak ada lagi deh. Nah. Dan akal itulah yang mahtu harga kita ya. Dan adapun setan, maka Allah Ta'ala telah menyuruh oleh ia penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang terlebih baik daripada segala alam, dan berlindunglah ia daripada kejahatannya. Rasul sini tetap berlindung ya. Maka betapalah halmu serta jahilmu dan lalaimu, apalagi kita, Nabi tetap berlindung. Maka kalau baca Fatihah, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca Fatihah. Basuh tangannya pun Nabi berdoa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi, ayah durun, baca Nabi itu berlindung sama setan. Kok kita sok kali ya. Adapun segala manusia itu maka memadai akan dikau bahwasanya engkau jikalau gemar engkau dengan mereka itu, dan kau ikutlah akan mereka segala hawa nafsu, niscaya durhakalah engkau akan Tuhanmu. Dan jikalau menyalahi ya akan mereka itu, niscaya payahlah engkau pula. Itulah manusia ini. Dan jika dipuji oleh dipermuliakan akan dikau, saya takut atas mengujub dan ria, atau dicela mereka itu akan dikau, saya takut oleh atas akan citamu dan amarah dengan tiada kena Allah Ta'ala. Karena amal kita ini kalau nggak kena Allah Ta'ala nggak diterima ya. Dan kemudian matilah kamu dengan 3 hari. Betapa lupa mereka itu akan dikau. 3 hari aja ya, lupa akan dikau. Kayak mana izin Ustaz? 3 hari. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga beda. Udah lupa lah orang. Mau kayak gitu. Itu nggak pendek umur. Kalau yang panjang umur sampai kapan pun ingat aja. Udah lama pun mati, udah 10 tahun yang lalu, masih hari dulu ya, ingat. Panjang umur itu. Bukan kita udah panjang umur terus umur kita panjang, enggak. Udah Tuhan kapan matinya ya. Yang panjang umur sampai kapan orang ingat aja bawa. Nah. Ini kalau kita ikutkan dunia ini 3 hari aja ya orang ingat, habis itu udah ya. Kan gitu kan. Macam ada orang, kalau kita ngaji kan gitu, istrinya meninggal udah pikir kawin ini lagi udah ya kan. Sebagai apa, teguran saya tegur udah tuh malam Sabtu yang lalu ada benih kau sini ngaji saya. Nggak bergeming deh, bang aja ya kan. Mana ada tuh apa? Kalau orang-orang alim itu dia nggak mati, dia hadir aja. Makanya orang tua-tua kita dulu baca-baca Yasin kalian malam Jumat, banyak yang nunggu tuh atau uak segala macam ya kan. Dan dia pulang tangan kosong aja. Kalau kita tengok dalam kitab Kisful Ghabi ya, datanglah istri yang udah meninggal, istri suami udah kawin lagi kan, nangis di kamar tuh. Enak kali kalau dengar tidur aku ya, padahal aku tidur sama suami hari itu, nangis ya, nggak buat apa-apa. Jadi kalau kita tetaplah baca Fatihah. Kalau dapat istri baru baca-baca Fatihah sama istri yang lalu ya, bacakan Fatihah juga gitu. Gak cerita seluruh misal. Kasihan deh, jangan sampai tangan hampa dia pulang malam Jumat dia ke rumah, ya udah berdua sama si Anu ya kan. Pedih rasa dia tuh ya. Namun begitulah, makanya kalau cinta itu buta ya. Cinta itu buta, maksudnya budak cinta buta.
budak cinta. Apapun tak peduli kan. Kan banyak orang durhaka sama orang tuanya. Nggak peduli dia. Kan udah budak jadi budak cinta. Padahal orang tuanya yang mengandung, yang melahirkan semua. Cinta sama seorang laki-laki udah jelek kiri pula lagi pada ya kan. Apa di hati orang tua tuh gitu. Udah. Kita pun bakal mati juga kok. Kalau aku jadi dia jadi aku. Akan rumusnya. Cuman rasanya. Kalau pula yang duluan mati, umpamanya hukum takdir. Kau ini istirahat sama orang lain, ya kan? Karena kita dalam sujud terakhir kita mengucapkan doa untuk kedua orang tua, itu apakah kita nanti diberi anak juga seperti itu, Pak? Mengirimkan doanya? Tugas kita sebagai anak tetap aja berdoa, tetap minta ampun ya Allah, Rabbi firli wali walidayya kan gitu. Ampun dosa kedua orang tua. Tugas kita minta aja. Itu mungkin ada seorang munajat ke Tuhan, ya Allah Tuhanku, tapi nggak tanggung-tanggung ke kuburannya datangnya ke kuburannya. Aku lebih mengetahui bagaimana tingkah laku orang tua aku nih. Kan tahu kita masih tingkah laku orang tua kita kan. Yang tahu kita pun setelah kita lahir ya udah besar awal ya kan. Masih kecil dulu masih lajang orang tua kita pun udah tahu kita orang lahir pun belum. Tapi aku tahu kali ya orang tua aku macam mana modelnya. Kadang sholat, kadang tidak, macam lah tingkah laku kita tahu kan. Janganlah kau sentuh, janganlah kau siksa dia, ya Allah. Orang tua aku ini. Tahu kali aku, janganlah kau siksa. Sayang kali sama aku ya Allah. Itu mesti kita ingat selalu ya. Dulu ada orang ayah meninggal marah sama Tuhan dia. Kan banyak ayah orang tua, ayah aku diambil dia marah dia kan sama Tuhan. Sudah. Sayangilah dia ya Allah orang tua aku ini. Karena dia apa? Karena sayang kali sama aku tuh. Nangis betul-betul gitu. Itu ya Ron ya. Apa kata jawab Allah Ta'ala itu? Malaikat yang menghajab orang tuanya, berarti kau udah nggak usah diajab lagi. Gak sanggup aku lihat anaknya tuh menghibah kepada aku. Itu betul lah, tapi itu caranya. Ingat kalau semua orang tua kamu masih kan? Sayang apa enggak dia? Nah itulah minta. Mana ada orang tua nggak sayang sama anaknya, tapi udah zaman sekarang udah gila kan namanya kan. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, bunuh anak, macam-macam. Nah itu cara munajatnya. Aku tahu kali Allah macam mana orang tua aku. Ampunilah dosanya. Janganlah kau siksa dia ya Allah. Sayang kali sama aku. Kadang-kadang orang tua kita itu kalau kita merenungkan, yang haram pun ditempuhnya untuk supaya bisa makan Allah. Ya, tempuhnya juga. Udah cuma lagi lah. Berasnya nggak ada, ditempuhnya juga. Boleh nggak kalau sekiranya istri kita yang kita suruh kangen ke ibu kita karena untuk membuka pintu rezeki? Kenapa istri kita kau sendiri? Karena kan orang tuanya udah nggak ada, dia anak yatim piatu, jadi biar kebagian pahalanya boleh nggak? Boleh jawabannya. Jadi kan orang tua kita kan orang tua dia juga. Ya. Jadi baca mana bakti dia sama orang tua kita, pahalanya mengalir ke kedua orang tuanya. Dah. Yang seperti itu Boleh. Udah. Yang penting mau berbuat, nggak berbuat ini yang tak boleh ya kan. Orang tua udah meninggal, udahlah mati, tinggal aku lagi. Jangan. Dia menunggu kita aja itu. Kalau ada anak tidak mendoakan orang tuanya, nggak kau pinjam tadi itu, siap-siap aja nanti anak kita pun nggak peduli sama kita. Siap-siap aja. Tapi kalau kita peduli sama orang tua kita yang udah meninggal itu, nah harapan kita besar, anak kita pun gitu nanti dibuatnya. Itulah rumusnya itu ya. Adapun di dunia, maka jika ada engkau daripada orang berakal berbicara, maka memadailah ia akan dikau
bahwa ia seteru Allah Ta'ala dunia ini ya, dan dia itu kekasihmu pula, awak suka. Namun tinggal dunia, dia ambil dunia ini, boleh ambillah, tapi ngambil dunia itu untuk penguat ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah. Dan lagi dunia itu membinasakan akalmu ya, maka dikatakan dalam Al-Quran ad-dunya matal urur, dunia itu tipu daya aja, kena tipu aja Pak ya. Nah. Suka pula kita ditipunya. Nah. Dan adapun setan, bagi Allah menyuruh ia akan pula kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlebih baik daripada segala alam, dengan berlindunglah ia daripada kejahatannya. Betapa pula halmu serta jahilmu dan lalaimu. Pikirlah kita ya. Nabi tetap berlindung dia. Dari mengambil wudhu, cuci tangan dulu pun berlindung Nabi ya. Ngambil wudhunya pun. Ini sampai sini aja kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah.